Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya di sini akan mempresentasikan video pembelajaran bab selanjutnya. Perhatikan video berikut dengan seksama ya. Terima kasih. Bab 3. Pendekatan dalam studi agama-agama. A. Islam dan sasaran pendekatan studi agama. Dalam kajian ini, perilaku keberagaman dalam Islam dapat dipelajari secara empiris sebagai realitas sosial dan psikologis, memungkinkan pemahaman terhadap Islam dalam konteks sosial, fisik, fenomenologis, dan historis. Studi Islam klasik meliputi paling tidak 6 cabang ilmu. Yang pertama, ilmu Al-Quran, yang kedua, ilmu Al-Hadis, yang ketiga, ilmu hukum, yang keempat ilmu kalam atau teologi, yang kelima tasawuf, yang keenam filsafat. Pendekatan dalam kajian Islam telah berkembang dari metode kesejarahan dan filologis ke pendekatan baru yang lebih komprehensif, memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap Islam. B. Pendekatan teologi normatif. 1. Pengertian pendekatan normatif teologis. Adapun pendekatan normatif diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu. Dalam konteks ajaran Islam, pendekatan normatif merupakan ajaran agama yang belum tercampur dengan pemahaman dan penafsiran manusia. Sedangkan pendekatan teologis menekankan pada simbol-simbol keagamaan atau bentuk formal, di mana masing-masing simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar. Berdasarkan pemaparan mengenai pendekatan teologis dan pendekatan normatif, maka pengertian pendekatan normatif teologis adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap yang paling benar bila dibandingkan dengan elemen lainnya. Yang kedua, ciri dan aplikasi pendekatan normatif teologis diantaranya yaitu yang A. Loyalitas terhadap diri sendiri, B. Komitmen, C. Dedikasi. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pendekatan normatif teologis. Adapun kelebihan pendekatan normatif teologis mengantarkan seseorang akan memiliki sikap teguh terhadap agama yang diyakininya sebagai sesuatu yang benar, serta tidak memandang dan meremehkan agama lain. Sebaliknya, kekurangan pendekatan ini akan mengantarkan seseorang pada sikap eksklusif dalam beragama, dogmatis, dan menafikan kebenaran orang lain. Maka individu tersebut akan menjadi pribadi yang tertutup, tidak mau menerima pendapat serta pemahaman orang lain. Yang C. Pendekatan filologi. Pendekatan filologi dan sejarah dianggap sangat produktif dalam studi Islam. Lebih dari 100 tahun sarjana membekali diri dengan prinsip-prinsip bahasa orang Islam dan memperoleh pendidikan dalam bidang metode filologi untuk memahami bahan-bahan tekstual yang menjadi bagian dari keberagamaan Islam. Karya di bidang filologi sebenarnya merupakan kesinambungan dari pendekatan serupa dalam kajian berbandingan bahasa atau studi Bible. Hal ini disebabkan karena status bahasa Arab merupakan perkembangan lebih jauh dari rumpun bahasa Semit. Yang D. Pendekatan studi hukum. Hukum Islam atau Islamic Law dalam bahasa Inggris. Dalam kajian ilmu-ilmu Islam, Islamic Studies, yang sering diletakkan dengan istilah syariah dan fikih. Syariah adalah agama itu sendiri, yakni suatu aturan atau tuntunan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dalam bentuk wahyu dalam Al-Quran. Sedangkan fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkenaan perbuatan dan perkataan para mukallaf atau mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama. Yang E. Pendekatan fenomenologis.
yang mana pendekatan ini lebih berupaya menjembatani kesenjangan dan ketegangan antara dimensi historis, empiris, partikular dari agama-agama dan aspek makna keberagaman umat manusia yang mendasar dan universal transenden. Yang F. Pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi adalah sudut pandang atau cara melihat, paradigma, memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan dari gejala yang dikaji tersebut sebagai acuan dalam melihat, memperlakukan, dan menelitinya. G. Pendekatan sosiologis. H. Pendekatan filosofis. I. Pendekatan historis. J. Pendekatan antropologis. K. Pendekatan psikologi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.